Banyak trader gagal bukan karena mereka bodoh. Sama sekali bukan. Tapi karena emosi yang menguasai saat mengambil keputusan. Rasanya gatal mau masuk pasar, takut ketinggalan kereta. Padahal logikanya belum jalan. Nah, di video kelima dari seri Bandar Advance ini, kita akan bongkar rahasia para bandar. Cara mereka membaca market tanpa emosi, pakai checklist. Kalau Anda serius mau belajar sistem trading saham yang benar dan terstruktur seperti kotak kasu, Anda bisa langsung pelajari e-booknya. Link pemesanannya ada di deskripsi di bawah ya. Oke, kenapa sih kita butuh banget yang namanya checklist? Begini teman-teman. Perbedaan paling mendasar antara bandar dan retail itu simple. Bandar pakai sistem, retail pakai perasaan. Bandar melihat pasar sebagai serangkaian probabilitas yang bisa diukur. Mereka punya aturan main yang jelas, kapan masuk, kapan keluar, dan berapa risiko yang siap ditanggung. Setiap keputusan didasarkan pada data dan logika yang sudah teruji. Sebaliknya, trader retail seringkali terjebak dalam emosi. FOMO alias takut ketinggalan, panik saat harga turun sedikit, atau serakah saat harga naik tinggi. Perasaan ini membuat keputusan jadi acak dan tidak konsisten. Hari ini, untung besar. Besok bisa rugi lebih besar lagi. Tanpa checklist, kita seperti berlayar di lautan badai tanpa kompas. Arahnya nggak jelas, gampang tarembang-ambing oleh ombak kepanikan dan keserakahan. Checklist inilah yang menjadi kompas kita. Dia memaksa kita untuk berpikir secara logis dan objektif, melepaskan diri dari jeratan emosi sesaat. Dengan checklist, kita tidak lagi menebak-nebak, kita menganalisa, kita tidak lagi berharap, kita merencanakan. Inilah langkah pertama untuk bertransformasi dari trader reaktif yang dikendalikan pasar menjadi trader proaktif yang bisa membaca alur permainan pasar. Coba deh, jujur sama diri sendiri, seberapa sering keputusan trading Anda didasari oleh perasaan, kayaknya bakal naik nih? Atau, waduh, kayaknya mau jatuh. Kalau sering, itu tandanya Anda butuh sistem. Anda butuh sebuah checklist. Sekarang, mari kita masuk ke intinya. Apa saja isi checklist seorang bandar sebelum mereka memutuskan untuk entry? Ini adalah 4 pertanyaan kunci yang selalu mereka tanyakan pada diri sendiri. Anda bisa catat dan langsung terapkan. Pertanyaan pertama, harga saat ini sedang berada di fase apa? Apakah sedang dalam fase akumulasi, di mana harga bergerak sideways, tapi ada pengumpulan barang secara diam-diam? Atau sedang di fase markup, di mana harga mulai tren naik dengan kuat. Mungkin juga sedang di fase distribusi, di mana kenaikan mulai melambat dan barang mulai dilepas. Atau malah sudah masuk fase markdown, di mana harga anjlok dan terjadi panic selling. Mengetahui di fase mana kita berada, itu krusial. Anda tidak mau kan beli di puncak distribusi atau jual di dasar akumulasi? Pertanyaan kedua, apakah volume mendukung atau menolak pergerakan harga? Volume adalah bahan bakar dari sebuah tren. Kalau harga naik tapi volumenya kecil, itu pertanda kenaikannya lemah dan rentan berbalik arah. Sebaliknya, kalau harga naik disertai volume yang besar dan kuat, itu artinya banyak partisipan yang setuju dengan kenaikan itu. Trennya valid. Begitu juga saat harga turun. Penurunan dengan volume besar menunjukkan tekanan jual yang masif. Selalu sandingkan pergerakan harga dengan volume transaksinya. Jangan pernah melihat harga sendirian. Lanjut ke pertanyaan ketiga, dan ini yang paling menarik. Siapa yang sedang panik di market? Bandar itu psikolog pasar. Mereka tahu persis kapan retail mulai panik jual atau serakah beli. Saat retail panik jual massal karena berita buruk, itulah kesempatan bagi bandar untuk mengakumulasi di harga murah. Sebaliknya, saat retail euforia dan berebut membeli di harga puncak, bandar justru dengan tenang melakukan distribusi. Jadi, tanyakan pada diri Anda,
Dengan pergerakan harga saat ini, siapa yang sedang merasa tertekan? Siapa yang sedang merasa cemas? Kalau Anda bisa mengidentifikasi pihak yang sedang panik, Anda bisa memposisikan diri di sisi sebaliknya, yaitu di sisi yang lebih tenang dan rasional. Terakhir, pertanyaan keempat yang paling penting untuk manajemen risiko, kalau ternyata analisa saya salah, di mana titik invalidasinya? Tidak ada trader yang selalu benar 100%, bahkan bandar sekalipun. Yang membedakan mereka adalah mereka selalu tahu kapan harus mengakui kesalahan dan keluar dari pasar. Sebelum entry, tentukan level harga di mana skenario Anda menjadi tidak valid. Misalnya, jika Anda beli dengan asumsi harga akan breakout, tentukan level support di mana jika harga turun menembusnya, berarti asumsi breakout Anda salah. Inilah yang disebut stop loss. Dengan menetapkan titik invalidasi sejak awal, Anda membatasi kerugian dan melindungi modal. Anda tidak akan terjebak dalam posisi rugi sambil terus berharap harga akan berbalik arah. Pasar itu memang keras, teman-teman, tapi di balik kerasnya, dia itu konsisten dan adil bagi mereka yang disiplin. Kalau Anda mengikuti aturan main yang sudah Anda tetapkan, kalau Anda patuh pada checklist Anda, maka pasar akan memberikan imbalannya. Ini bukan soal mencari cara cepat kaya atau cuan instan dalam semalam. Trading adalah maraton, bukan sprint. Ini adalah tentang bagaimana kita bisa bertahan lama di dalam permainan, menjadi lebih tenang, lebih logis, dan lebih dewasa dalam setiap keputusan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga checklist ini bisa membantu Anda trading dengan lebih baik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dalam seri Bandar Advance. Sampai jumpa di video berikutnya.